Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Kalastri berharap adik-adik semua sehat, adik-adik semua luar biasa baik. Nah, seperti biasa nih, kita mau ibadah. Sudah dipersiapkan belum kidung ceria, Alkitab, dan juga persembahannya? Sudah? Kalau sudah, kakak acungkan jempol. Berarti adik-adik sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Adik-adik, sebelum kita bernyanyi bersama, mari kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri sambil membuka kidung ceria dari kidung ceria nomor 361. Kidung ceria nomor 361 dengan judul Hari Minggu, Hari yang Mulia. Kita akan nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua, adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama. Sekarang waktunya kita masuk dalam pelayanan firman. Mari sebelum kita membaca Alkitab dan juga mendengarkan cerita dari kakak Layan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik, lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu Tuhan terhadap setiap kami, sehingga kami masih bisa menikmati pagi hari ini, dan kami dapat bersuka cita Tuhan, muji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah IHMPA hari ini. Meskipun kami harus berada di rumah kami masing-masing, tapi kami tidak berkurang rasa sukacitanya Tuhan untuk rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya boleh berkati kami. Urapi kami Tuhan agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati kakak Layan yang akan bercerita agar kami mengerti maksud dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, jauhkanlah suara-suara yang dapat mengganggu ibadah ini agar kami dapat fokus mendengarkan firman Tuhan. Berkati dan sertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita buka Alkitab kita yang menjadi nats kita pada minggu ini, terambil dari Kisah Para Rasul 5, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-16. Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai yang ke-16. Apabila adik-adik sudah
menemukannya? Mari kita baca bersama-sama. Kakak akan baca dari sini ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Sampai demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Adik-adik silakan duduk. Oke. Nah, adik-adik, tadi kita mendengarkan bahwa perikop kita ini mengenai tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Kira-kira ini mengenai apa ya yang mau disampaikan dari firman Tuhan ini? Ya, sebelumnya kita mau belajar dulu adik-adik ya. Kisah Para Rasul ini adik-adik ditulis oleh Bapak Lukas. Lukas itulah seorang sastrawan, seorang sejarawan, dan dia juga seorang dokter ya, dokter yang handal. Jadi Lukas ini adalah seorang yang sangat pintar, yang sudah memiliki pendidikan tinggi pada zaman itu ya adik-adik ya. Mengapa Bapak Lukas ini mengambil atau mengangkat pembicaraan mengenai topik penyembuhan atas orang sakit? Ya, tentunya karena Bapak Lukas ini mempunyai latar belakang seorang dokter ya adik-adik ya. Pada zaman itu dia menjadi seorang dokter yang handal, yang dipakai pada kerajaan Romawi ya adik-adik. Jadi dia salah seorang dokter yang dipakai untuk mengobati, untuk menyembuhkan para petinggi di kerajaan Romawi ya adik-adik ya. Nah, tadi kita lihat ini adik-adik. Tadi dikatakan bahwa semua orang percaya itu berkumpul di Serambi Salomo. Apa ya Serambi Salomo itu? Kira-kira? Ya, Serambi Salomo itu adalah suatu tempat ruang yang kosong, itu terdapat di bait Allah ya. Itu merupakan suatu tempat adik-adik yang dipakai oleh para rasul, orang-orang percaya untuk berkumpul di suatu tempat itu yang dikatakan tadi Serambi Salomo. Kira-kira adik-adik apa yang mereka lakukan di Serambi Salomo? Ya, mereka itu di sana tuh mereka sama-sama memuji Tuhan. Mereka juga mempelajari firman Tuhan lebih dalam, dan mereka juga menyampaikan kabar sukacita mengenai Tuhan, mengenai Allah, dan kepada orang-orang yang mendengarkannya adik-adik. Dan ada suatu mujizat adik-adik, semakin banyak orang yang percaya kepada Allah, dan semakin banyaklah orang yang menerima Yesus ya. Makanya dari situlah terjadilah suatu jemaat yang namanya jemaat mula-mula ya. Berarti jemaat yang pertama sekali adik-adik ya. Nah, kakak mau tanya sama adik-adik. Adik-adik masih ingat nggak peristiwa turunnya Roh Kudus? Masih ya? Ya, pada masa Pentakosta adik-adik ya. Sebelum Yesus terangkat ke surga ya, Yesus berpesan bahwa Yesus akan senantiasa menyertai para murid-muridnya untuk mereka mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Dan Yesus berjanji akan memberikan seorang roh penghibur. Itulah dia namanya Roh Kudus adik-adik ya. Jadi adik-adik, Petrus pada saat itu ya, seorang rasul yang diurapi ya. Murid-murid Allah itu, murid Yesus itu menjadi rasul-rasul adik-adik ya. Mereka mengabarkan Injil ke seluruh negeri ya. Termasuklah Petrus. Petrus pada saat itu sangat terkenal atau masyhur namanya. Karena apa? Karena Petrus memiliki Roh Kudus Allah. Allah memberikan dia kuasa, adik-adik ya. Allah memberikan kuasa pada Petrus untuk bisa menyembuhkan adik-adik, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat. Padahal Petrus sendiri bukanlah seorang dokter atau seorang tabib adik-adik. Kira-kira apa sih yang bisa menyembuhkan, yang membuat Petrus ya bisa menyembuhkan orang sakit pada saat itu? Tadi dikatakan banyak sekali orang-orang sakit adik-adik.
sampai mereka dibawa ke Serami Salomo untuk disembuhkan, ya. Karena apa? Karena ada Roh Allah yang bekerja. Yesus Allah memberikan kesembuhan melalui Roh Kudus yang bekerja pada diri Petrus dan juga orang-orang percaya, para rasul pada zaman itu, adik-adik. Kita bisa melihat ya, adik-adik ya. Tadi dikatakan di ayat yang ketiga, coba kita lihat ya sama-sama. Orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Kita bisa lihat adik-adik. Ternyata orang-orang ini, maksudnya para rasul ini adik-adik ya, mereka itu sangat disegani dan bukan ditakuti adik-adik ya. Beda ya, disegani dengan ditakuti, beda. Nanti kita bisa melihat dua versi dari bagaimana para rasul, orang-orang yang dipimpin Roh Kudus, orang-orang yang hidup dalam Tuhan, dengan para imam adik-adik ya, para imam-imam yang tidak bekerja sesuai dengan kehendak Allah. Kita lihat adik-adik ya. Tadi dikatakan bahwa orang banyak itu mereka menjadi tadi dikatakan mereka tuh segan ya kepada para rasul. Kenapa adik-adik mereka pada segan? Tapi mereka dihormati. Kenapa? Ada yang tahu kira-kira? Ya, karena sikap hidup dari para rasul ini, ya, sikap hidup yang sangat mencerminkan adik-adik, di mana mereka menghadirkan Allah dalam kehidupan mereka. Melalui apa? Perkataan mereka, perbuatan mereka. Mereka selalu dengan tangan untuk menolong, dengan tangan untuk membantu, dengan tangan untuk menyembuhkan orang-orang sakit, ya. Dan mereka juga selalu bekerja sama. Mereka juga selalu mau belajar, menyampaikan kabar sukacita kepada orang lain. Dan mereka tidak melakukan hal-hal yang jahat seperti para imam. Contohnya apa? Tadi dikatakan bahwa para rasul itu mereka memberikan kabar sukacita, ya. Para imam malah tidak adik-adik. Para imam itu malah ingin menangkap, ya, malah ingin memenjarakan para rasul. Beda adik-adik ya. Dan sekarang kita lihat juga adik-adik, para imam itu tidak peduli dengan banyaknya orang-orang sakit pada saat itu di Yerusalem, ya. Mereka tidak peduli, mereka hanya mempedulikan diri mereka seolah-olah itu mereka orang yang suci. Mereka tidak peduli kepada orang-orang sakit adik-adik, bahkan kepada orang-orang yang kerasukan roh jahat. Tetapi apa yang dilakukan Petrus dengan para rasul? Mereka dengan ringan tangan, dengan sukacita, mereka mau memberikan pelayanan kasih kepada para orang-orang jemaat pada saat itu. Mereka menyembuhkan orang sakit, mereka menyembuhkan orang-orang yang kerasukan roh jahat. Sampai adik-adik, saking tersohornya nama Pak Petrus ini, orang-orang dari luar Yerusalem datang berduyun-duyun, ya, ingin disembuhkan. Mereka membawa keluarga mereka yang sakit, ya, membawa saudara-saudara mereka yang sakit atau yang kerasukan roh jahat. Jauh-jauh mereka datang adik-adik, jalan kaki berhari-hari itu untuk mereka boleh menemui Petrus, untuk mereka boleh disembuhkan. Bahkan tadi dikatakan apa adik-adik? Bahkan iman dari orang jemaat mulai sangat percaya. Bayangan Petrus aja, ya, bayangan loh adik, bayangan itu kira-kira bisa melewati, bayangan itu melewatin dari orang-orang yang sakit ini, mereka juga akan sembuh. Luar biasa bukan adik-adik? Cuma bayangan loh adik-adik. Ya, kita bisa melihat adik-adik. Yang kita lihat bukanlah kehebatan Petrusnya dan para rasul. Yang kita lihat adalah bahwa Allah mendatangkan kesembuhan, bahwa Allah mendatangkan sukacita, bahwa Allah mendatangkan kelepasan bagi orang-orang yang dirasuki roh jahat, bagi orang-orang yang sakit melalui Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus yang bekerja melalui diri para rasul. Nah, adik-adik, tadi dikatakan semakin banyak orang yang percaya kepada Allah, artinya semakin banyak orang yang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Berarti banyaklah orang yang hidup di dalam Tuhan, meninggalkan kepercayaan yang mereka percayakan sebelumnya, yaitu menyembah Baal, ritual Allah, ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau lihat adik-adik, apakah Roh Kudus yang ada pada diri Petrus juga ada pada diri kita saat ini? Ayo, siapa yang bisa bilang adakah atau ragu-ragu? Ya, adik-adik harus yakin kita adik-adik ya. Kita harus yakin bahwa
Roh Allah, Roh Kudus itu yang dulu yang Allah berikan kepada para rasul juga ada pada diri masing-masing adik-adik dan Kak Linda juga, ya. Jadi setiap kita anak-anak yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, kita juga akan memiliki sikap hidup yang berbeda dengan dunia ini. Seperti tadi para rasul adik-adik, ya, kita pasti akan memiliki sikap yang peduli, ya, kita pasti peduli kepada orang lain, peduli pada papa mama kita, keluarga kita, dan juga peduli pada diri kita sendiri. Kita juga pasti akan mau ringan tangan, bukan untuk memukul atau untuk mencuri atau untuk menjahatin orang, adik-adik ya. Ringan tangan untuk apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, contohnya membantu mama, ya, mengerjakan tugas-tugas sekolah, banyak yang kita lakukan. Apalagi adik-adik? Ya, apalagi? Banyak. Kita bisa menjadi alat yang Tuhan pakai untuk memberikan kabar sukacita kepada sahabat kita mungkin yang lagi berduka. Kita bisa menghibur mereka, kita bisa menghasilkan ucapan-ucapan yang membangun jiwa mereka, bukan menyakiti mereka atau buat mereka mungkin sedih, adik-adik ya. Ya, dengan cara itu kita bisa menjadi alat yang Tuhan pakai untuk apa? Untuk menyatakan kasih Allah bagi dunia ini, supaya semua orang juga boleh bersukacita. Karena apa? Roh Kudus diberikan Allah adalah untuk memberikan kelepasan bagi orang-orang yang beban berat, bagi kita yang sedih, supaya kita bisa bersukacita. Dan adik-adik jangan lupa, contohnya nih di saat sekarang ini adik-adik ya, di masa pandemi ini, ya, setiap anak yang hidupnya takut akan Tuhan pasti ada Roh Kudus di dalamnya. Roh Kudus itu akan menuntun, akan mengingatkan kita untuk hal-hal yang baik yang harus kita lakukan. Contohnya apa, Kak Linda? Ya, saat ini adik-adik masih belajar dari rumah kan? Bosan tidak? Tentu sangat bosan adik-adik ya. Sudah hampir 2 tahun adik-adik belajar dari rumah. Tidak bertemu dengan teman-teman, tidak bertemu dengan guru, tidak bermain seperti biasa di sekolah dengan teman-temannya. Ya, tapi anak-anak yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus pasti akan sabar, pasti akan bisa menahan diri, pasti akan bisa bersukacita ya untuk belajar dari rumah. Dan itu tidak akan membuat prestasi adik-adik turun. Bahkan kalian juga bisa menunjukkan kepada guru kalian, teman-teman kalian, papa mama kalian, bahwa kalian bisa menjadi anak-anak yang tetap berprestasi meskipun belajar dari rumah. Itulah anak-anak yang dipimpin Roh Kudus. Yang kedua, apalagi adik-adik contohnya ini, kita harus bisa ya bersama-sama bekerja sama dengan pemerintah, dengan orang-orang sekitar kita, keluarga kita, untuk kita boleh menjaga kesehatan. Apa yang sudah lakukan adik-adik? Apa? Ya betul, kita harus patuh pada protokol kesehatan adik-adik. Harus selalu memakai masker apabila kita berada di luar rumah, ya. Pakailah maskernya, jangan lupa pakai masker, dan selalu mencuci tangan adik-adik. Mencuci tangan, biasakan hidup bersih. Cuci tangan, apapun itu, misalnya mau makan atau memegang sesuatu, ya rajin mencuci tangan ya. Karena dengan kita mencuci tangan rajin, maka kuman-kuman akan mati dan tidak ada di tangan kita, karena tangan ini bisa mengeluarkan banyak kuman ya ke tubuh kita. Makanan yang kita sentuh, yang kita pegang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Apalagi adik-adik, kita juga harus bisa menjaga jarak, menghindari kerumunan adik-adik. Dan yang paling penting lagi, kita bisa menahan diri kita untuk tidak pergi keluar rumah, contoh untuk bermain dengan teman atau kumpul-kumpul dengan teman-teman, atau pergi ke suatu tempat mall perbelanjaan ya, tempat makan adik-adik ya. Kalau dia anak yang dipimpin oleh Roh Kudus, pasti Roh Kudus bilang gini, jangan keluar dulu anakku sayang, bahaya di luar ya. Buka hati kita adik-adik, telinga kita untuk kita boleh mendengar suara Roh Kudus ya. Karena suara Roh Kudus adalah suara Allah yang selalu menuntun hidup kita untuk menjadi lebih baik adik-adik ya. Apalagi contohnya, banyak contoh ini, teman-teman kita yang lagi berduka mungkin ada anggota keluarga mereka ya yang sakit atau mereka kehilangan salah satu anggota mereka yang mereka kasihi. Karena
COVID-19. Apa yang bisa kita lakukan adik-adik? Kita bisa berikan penghiburan kepada mereka. Kita bisa bangkitkan semangat teman-teman kita. Atau kita bisa berdoa, memohon Roh Kudus untuk Roh Kudus Allah memberikan mereka penghiburan, memberikan mereka kekuatan, bahkan memberikan mereka semangat untuk mereka boleh melanjutkan hidup mereka ke depan. Ya adik-adik ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Itulah yang membuat perbedaan. Tadi ada dua kakak katakan ya, perbedaan dari para imam dan rasul. Ya, kita harus menjadi seperti para rasul adik-adik. Jadi, dimanapun kita berada, adik-adik berada, adik-adik pasti akan tampil beda. Tampil beda bukan berarti adik-adik lain daripada yang lain. Bukan adik-adik. Bukan berarti adik-adik itu menjadi orang yang tidak disukai orang-orang. Bukan adik-adik. Berani tampil beda artinya, adik-adik, kakak mau belajar, kita akan menunjukkan dari sikap kita, dari tutur kata kita, dari tingkah laku dan perbuatan kita, ya adik-adik, segala sesuatunya itu adalah baik, ya baik. Baik bukan karena dibuat-buat supaya untuk dipuji orang, bukan. Ya, kita berbuat baik, kita melakukan hal yang baik bukan untuk dipuji orang, ya, bukan. Kita berbuat baik karena memang Roh Kudus mengajarkan kita untuk melakukan hal yang baik supaya apa adik-adik? Kita bisa bersaksi kepada lingkungan kita, kepada orang-orang sekitar kita bahwa Roh Allah diam dalam diri kita, dan Roh Allah itulah yang memampukan kita, memampukan adik-adik untuk adik bisa menjadi anak-anak yang baik, ya. Adik-adik bisa berprestasi di sekolah, adik-adik bisa menjadi anak-anak yang perkataannya baik, bukan perkataan ejekan, cacian atau makin pada orang lain. Adik-adik bisa dengan ringan tangan menolong orang lain. Adik-adik bisa dengan ringan tangan memberikan perhatian pada orang lain. Itulah anak-anak, itulah pekerjaan dari Roh Kudus ya adik-adik ya. Nah adik-adik, apalagi pekerjaan Roh Kudus itu? Apakah kita mau Roh Kudus itu diam dalam diri kita sendiri? Oh, tidak ya adik-adik ya. Seperti para rasul, mereka juga berbagi kepada orang-orang yang tidak percaya. Sehingga tadi dikatakan serambi selalu menjadi penuh. Jadi penuh dengan orang-orang yang menjadi percaya. Jadi adik-adik juga bisa menjadi duta-duta kecil, ya, bisa menjadi orang-orang yang membawa damai, orang-orang yang membawa sukacita, orang-orang yang menghadirkan damai sejahtera. Jadi dimanapun kita berada, kita selalu menjadi orang yang disenangi orang lain, bukan menjadi orang yang ditakuti orang lain, bukan menjadi orang yang dibenci orang lain, tetapi menjadi orang, menjadi anak-anak yang disenangi orang lain, menjadi anak-anak yang berprestasi, ya. Percayalah adik-adik, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita pasti akan jauh lebih baik, dan kita akan memiliki keteraturan hidup, baik dalam waktu, dalam segala hal, ya adik-adik ya. Jadi harapan Kak Linda dan kakak juga mau belajar sama-sama kita dengarkan suara Allah, dengarkan suara Roh Kudus dalam diri kita, karena itulah yang menjadi pengingat kita ketika kita jatuh dalam dosa. Contohnya nih adik-adik, kita kena marah mama, kita dimarahi mama karena kita salah. Kalau dia anak-anak yang tidak hidup dalam Tuhan, pasti dia akan marah balik kepada mamanya, melawan pada mamanya. Tapi kakak yakin adik-adik Kak Linda tidak ada seperti itu, benar kan? Ya, kalau dia anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dipimpin Roh Kudus, dia pasti akan bertanya dalam hatinya, kenapa ya mama marah sama aku? Apa yang aku lakukan tadi ya sampai mama marah? Oh, Roh Kudus sedang ini, kamu salah nak. Tadi aturannya kamu harusnya mengerjakan cuci piring. Kenapa kamu bermain game terus sampai kamu lupa waktu? Nah, Roh Kudus bilang, kamu salah sayang, karena kamu tidak mengerjakan tugas kamu. Oh iya, tadi aku salah. Dan dia langsung minta maaf kepada mamanya. Ma, abang minta maaf ya ma, besok abang tidak akan ulangi lagi. Itulah anak yang dipimpin Roh Kudus. Dan satu lagi contohnya adik-adik, ketika ujian, ya, ujian tiba-tiba gurunya nggak kasih tahu nih kita mau ujian, ya, tiba-tiba ujian. Terus apa yang kita lakukan? Meskipun belajar dari rumah, bisa sih ada kesempatan untuk menyontek ya, kan nggak tahu dong gurunya Kak Linda, bisa dong menyontek. Nah, itu boleh tidak adik-adik? Ayo jawab, siapa yang mau nyontek?
adik-adik menyontek ya. Kalaulah dia anak yang hidup dalam Tuhan, dia pasti tidak akan menyontek. Karena apa? Karena dia sudah tahu tanggung jawabnya, ya, belajar. Pasti siap atau tidak siap, dan kapanpun waktunya untuk ujian, pasti dia siap adik-adik. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah memimpin dia untuk dia memakai waktunya tadi dengan teratur belajar. Ya, jadi kalau kita misalnya dalam diri kita tuh ada perkataan, contohnya adik-adik, kita menemukan suatu barang di depan kita, katakanlah uang 10.000, ya adik-adik. Apakah adik-adik langsung mengambilnya? Aduh, syukur nih rezeki nombok, bisa jajan, ya adik-adik. Tapi pasti anak-anak yang hidupnya di roh Tuhan pasti dia bilang, ini uang siapa ini ya? Aku tanya dulu deh, siapa yang kehilangan uang? Mungkin temanku uangnya ada yang jatuh tadi, dari kantongnya dia tidak tahu. Atau aku bilang sama ibu guru aja deh, aku kasih ibu guru, mana tahu nanti ada orang yang kecarian uangnya hilang. Nah, beda kan adik-adik? Nah, sekarang pilihannya ada pada kita masing-masing. Apakah kita mau hidup dalam Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, atau kita mau hidup sesuai dengan keinginan kita? Ingat adik-adik, hidup yang dipimpin Roh Kudus adalah hidup yang mendatangkan damai, sejahtera, dan sukacita. Ingat adik-adik ya. Jadi jangan memilih hidup yang berdasarkan apa mau kita, keinginan kita, tapi bila hati kita, bukanlah hati kita, diri kita, untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita mendapatkan damai sejahtera dari Allah, dan kita juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita, bagi papa, mama, bagi adik, kakak, dan lingkungan kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Baik adik-adik, tadi kita sudah dengar cerita dari Kakak Layan. Ingat, cerita yang sudah kita dengar jangan hanya didengar saja, tapi juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat tugas-tugas Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus bisa memulihkan, Roh Kudus bisa menyembuhkan, Roh Kudus bisa mengingatkan. Banyak sekali tugasnya adik-adik. Nah, bagaimana caranya supaya Roh Kudus tetap ada dalam diri kita? Kita harus rajin berdoa, rajin ikut IHMPA, rajin baca Alkitab ya. Kita juga harus rajin mendengarkan firman Tuhan supaya Roh Kudus tetap ada dalam diri kita, dan Roh Kudus bisa mengingatkan kita mana yang baik, mana yang enggak ya. Seperti itu adik-adik. Nah, sekarang kita respon firman Tuhan pada hari ini sambil memberikan persembahan dari Kidung Ceria nomor 22, Besarlah Kasih Bapakku. Kita akan nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Sudah ketemu? Kidung Ceria nomor 22, Besarlah Kasih Bapakku. Kita nyanyikan bersama-sama. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menjalani ibadah kita akan berikan doa syafaat. Undang untuk lipat tangan, tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah dan Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa buat kasih bulan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau masih melawat kami ya Tuhan sampai pada hari ini Bapa. Kami boleh bersukacita, kami boleh bersyukur atas nafas kehidupan, atas kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga Bapa kami boleh beribadah menjadikan nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada minggu pagi ini. Bapa yang baik, semua bukan karena hebat kami,
bukan karena kuat kami, tapi karena Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan Bapa, di mana Tuhan Kau berikan Roh Kudus-Mu bekerja melalui para rasul untuk memberikan kabar sukacita, damai sejahtera, dan kelepasan daripada roh-roh jahat dan juga kesembuhan bagi orang sakit. Dan percaya Bapa, Roh Kudus juga ada pada diri kami saat ini Tuhan, masing-masing anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa dalam Kau juga yang memimpin setiap kami Bapa, anak-anak-Mu, adik-adik kami kasih Tuhan. Bimbing mereka Bapa dalam masa-masa anak-anak mereka, supaya mereka boleh hidup Roh Kudus dan kehidupan mereka hari pas hari, supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang membawa damai, anak-anak yang membawa sukacita, anak-anak yang membawa perubahan yang baik bagi diri mereka, bagi keluarga mereka, bahkan bagi lingkungan mana yang mereka berada. Kami juga mau berdoa terus Bapa buat orang tua, mama kami yang kami kasihi, dalam juga Bapa yang mengurapi mereka, berkati mereka Bapa dalam mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka, keluar masuk mereka dari rumah mereka, juga mereka dari sakit dan penyakit, biarlah mereka boleh kembali ke rumah dengan sukacita bersama adik kami yang terkasih, dan berikan hikmat, hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi orang tua yang menjadi panutan yang baik bagi adik kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat negeri kami Bapa, buat para pemimpin negeri kami Bapa, dari Bapak Presiden, para menteri jajarannya, sampai pada pemimpin tingkat daerah, sampai pada pemimpin yang terendah sekalipun. Kami mohon Bapa, Engkau kiranya juga yang berikan mereka hikmat, hati yang takut akan Tuhan, berikan mereka ya Tuhan, hati yang mau bertanya ya Tuhan ketika mereka membuat keputusan, biarlah Bapa itu sesuai dengan kehendak-Mu saja, dan ketika Tuhan keputusan itu boleh dilakukan, dilaksanakan, berikan hati Bapa sebagai bangsa ya Bapa, negara ini Tuhan, kami boleh berikan yang terbaik kepada mematuhinya. Bapa yang baik, kan juga terus berdoa Tuhan buat Kau tahu ya Bapa keadaan saat ini Tuhan, pandemi COVID-19 yang kami hadapi, bahkan dunia semua tergoncang Bapa keadaan ini Tuhan. Kami rindu Bapa, mari Tuhan Kau melawan negeri kami ini Bapa. Engkau yang bekerja Bapa, bukan tangan kasih-Mu, supaya Bapa pandemi boleh berlalu dan boleh berakhir Bapa sesuai kehendak-Mu saja. Karena yang percaya Bapa, Engkau punya kuasa pada segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Kami juga mau berdoa Bapa buat saudara-saudara kami Tuhan, buat sahabat-sahabat kami, buat keluarga kami kasihi Tuhan, yang mungkin mereka terpapar Bapa di mana mereka berada. Kami rindu Bapa, Engkau juga yang urapi mereka, berikan mereka Tuhan hati terus berpengharapan kepadamu, urapi mereka Bapa, obat-obatan, minuman, makanan, bahkan peralatan mereka pakai, supaya itu Bapa menjadi berkat dari pemulihan mereka. Dan juga berdoa Bapa buat keluarga, buat jemaat, buat sahabat-sahabat kami, buat teman-teman kami yang mungkin mereka berada karena orang tua atau keluarga yang mereka kasihi Bapa. Biarlah Tuhan Kau berikan mereka penghiburan, berikan mereka keteguhan hati untuk mereka boleh melihat rencana Tuhan di depan mereka, supaya mereka boleh Bapa majukan di depan Bapa untuk jadi lebih baik lagi. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Engkau selalu ada, Engkau selalu menyertai kami. Beri kami hati Bapa, berikan kami hati Tuhan untuk kami mau patuh, untuk kami mau dengan kepadamu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat gereja-gereja Tuhan muka bumi ini Bapa, khususnya Bapa PPJ Bulan, kami juga rindu Tuhan. Tuhan berkati Bapa KMJ, para tua, para adik-adik, para pelayan Tuhan. Beri kami Tuhan hati yang takut akan Tuhan, untuk kami boleh setia melakukan tanggung jawab kami Bapa dengan sungguh, dengan takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan masa pandemi ini tidak membuat kami menjadi lemah, tidak membuat kami menjadi malas-malasan, tapi tetap membuat kami tetap setia Bapa untuk melakukan tugas tanggung jawab kami. Kami juga mau berdoa Bapa untuk sebuah para kakak layan. Engkau yang tahu Bapa setiap hubungan kami Tuhan, urapi kami Bapa sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar. Biarlah Bapa kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik dan benar, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Mampukan kami Bapa dengan kuat kuasa Roh Kudus saja, dan Engkau juga senantiasa menyertai kami, berikan kami kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga mau berdoa Bapa buat persembahan Tuhan yang berikan dikumpulkan, kiranya Engkau juga mengurapinya, agar persembahan Bapa boleh dipakai hanya untuk hormat dan nama-Mu saja. Atas semua itu Bapa, kami juga mohon ampun bagi kesalahan kami, baik kami sengaja maupun tidak sengaja, seperti Bapa terjadi pelanggan berkat yang Engkau berikan bagi kami. Dan syukur bagi Bapa yang Kau sediakan dalam khusus Tuhan kami yang hidup. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga,
menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu menghadirkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan tetap jangan lupa untuk menjaga kesehatan kita. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.